Halo guys, kami dari kelompok 2 ingin melakukan kunjungan ke Bakso Sony dalam rangka memenuhi tugas ekonomi industri. Nama saya Andre Kurniawan. Saya Titin Supartini. Saya Sakila Fajrin. Saya Naila. Saya Raffi. Nah, jangan lupa ikuti keseruan kami guys. Alfa atau panggilnya Alfa aja ya. Jadi kita mau nanya-nanya seputar Bakso Sony, di mana kita tahu kan Bakso Sony itu sebuah brand besar di mana udah terkenal baik di Lampung ataupun di luar Lampung. Jadi ada beberapa yang ingin kita tanyain sih. Mungkin yang pertama aku mau nanya kenapa sih Bakso Sony itu bisa lebih unggul gitu daripada bakso-bakso yang lainnya? Mungkin karena bahannya yang premium, terus kita juga menjaga kualitas rasanya juga dari bakso sendiri. Oke, jadi kualitasnya Iya. ya. Terus kalau misalnya dari kan bakso itu punya cabang banyak ya kak ya. Jadi kalau dari harga itu kita sama atau beda? Sama semua. Kayak sama semua ya, tiap cabang itu punya harga yang sama. Terus di bakso sendiri, yang aku tahu kan selain bakso ada juga tuh produk yang lain. Nah apa aja tuh? Kayak pempek, otak-otak, kolaju, terus bakso ikan. Kita juga ada kayak iga, babat, terus buntut, pipil, ada. Ya ada. Kalau untuk frozen food itu ada nggak sih kak? Ada. Ada ya. Di mana tuh kak cabangnya kalau yang frozen food? Kalau kita setiap cabang pasti ada. Oh setiap cabang masih ada. Cabang pasti ada. Kalau misalnya bakso Sony itu kalau kita mau promo nih, biasanya pihak bakso Sony lebih ke buka cabang baru atau dia kita promoin aja lewat sosial media? Sosial media sih nggak terlalu sih. Mungkin kayak di cabang-cabang mungkin kayak banner gitu-gitu. Oh beda gitu. Sering ada diskon nggak sih kak kalau ada hari-hari khusus gitu? Nggak ada juga. Mungkin gimana ya kamu ya jelasin ya. Ini jalur atas gitu. Karena emang udah dipatok harga disediakan gitu. Oke. Kalau misalnya untuk ini kak kayak Salty Food, GoFood itu udah kerjasama? Belum. Sejauh ini alasannya kenapa kak belum kerjasama? Karena mungkin belum ada kebijakan gitu ya yang emang harus. Kalau menurut kakak nih kenapa sih bakso Sony itu menjadi pilihan gitu orang-orang kayak mau bakso Sony aja gitu, nggak ke yang lain? Kenapa tuh? Mungkin ada harga dua kualitas mungkin ya kak ya. Terus juga rasanya itu gimana ya, masih bisa apa ya, masih bisa terima lah sama masyarakat. Sama harga sama kualitasnya masih bisa terima. Dan tentunya karena juga kita udah dapet brand besar, Ya. jadi orang-orang pada kepo tuh gimana sih rasanya bakso Sony. Kalau menurut kakak nih di tengah-tengah banyak pesaing yang baru kan, banyak ada yang bakso mercon, bakso segala macam itu, kalau caranya bakso Sony buat tetap bisa bertahan itu menurut kakak harusnya gimana? Atau ada strategi khusus kan? Ada, Kak. Mungkin kita selalu menjaga kualitas kuah baksonya. Mungkin cukup kak, makasih banyak atas waktunya. Ini Andre. Emang ini mas. Kunjungan industri merupakan metode pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa untuk melihat secara langsung kegiatan bisnis dan operasional perusahaan. Nah, industri kuliner khususnya bakso menjadi salah satu sektor yang menarik karena tingkat persaingan yang tinggi, kebutuhan inovasi, dan perubahan preferensi konsumen. Bakso Haji Sony menjadi objek yang tepat karena bisnis ini telah berdiri sejak tahun 1996, memiliki 18 cabang, dan tetap bertahan di tengah persaingan melalui kualitas produk dan manajemen yang kuat.
Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu 1. Bagaimana profil dan karakteristik pasar bakso Haji Soni. Yang kedua, bagaimana kebijakan perusahaan terkait harga produk, pemasaran, dan promosi. Yang ketiga, apa keunggulan kompetitif bakso Soni dibandingkan dengan pesaing. Yang keempat, bagaimana cara perusahaan mempertahankan loyalitas dan kualitas pelanggan. Dan yang kelima, bagaimana mahasiswa memahami penerapan teori ekonomi melalui kunjungan ini. Jadi tujuan umum dari kegiatan ini adalah memahami bagaimana bisnis kuliner itu dijalankan. Lalu tujuan khususnya adalah untuk mengetahui bagaimana struktur pasar, sejarah bakso Soni, kebijakan harga dan kualitas, faktor keberhasilan, dan juga bagaimana strategi untuk menjaga konsistensi produk. Lalu manfaatnya adalah untuk menambah wawasan mengenai bisnis kuliner, memahami penerapan teori manajemen dan ekonomi, meningkatkan keterampilan observasi lapangan, dan juga memberi inspirasi bagi mahasiswa yang ingin memulai bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana gambaran umum tentang bakso Soni. Jadi, bakso Soni ini berdiri tahun 1996 dan sekarang itu sudah memiliki cabang sebanyak 18 di Bandar Lampung. Produk utamanya itu memiliki cita rasa khas, kuah gurih yang pekat, dan juga tekstur bakso yang kenyal. Meskipun sempat mengalami tantangan seperti penyegelan pada tahun 2021, namun perusahaan ini mampu bangkit berkat manajemen yang kuat dan solid. Dari sisi ekonomi mikro, bakso Soni beroperasi dalam struktur pasar persaingan monopolistik, yaitu sistem pasar dengan banyak penjual namun memiliki diferensiasi produk. Nah, bakso Soni juga memiliki keunggulan karena branding yang kuat, rasanya yang khas, dan kualitas dan konsistensi dari produk tersebut. Untuk kebijakan perusahaan sendiri, perusahaan menerapkan diversifikasi produk, diantaranya ada otak-otak, iga babat, bakso ikan, dan juga frozen food, serta varian rasa mie ayam, sehingga konsumen tidak merasa bosan sekaligus memperluas paksa pasar yang baru. Nah, untuk kebijakan perusahaan sendiri, bakso Soni menerapkan beberapa poin ya. Pertama, untuk harga. Harga di setiap cabang itu adalah sama sehingga tidak ada diskriminasi harga, dan juga bakso Soni tidak melakukan persaingan harga ataupun perang harga dengan brand ataupun produk yang lain. Untuk produk sendiri, bakso Soni terjamin kualitas dan rasanya karena bahan bakunya diproduksi dari peternakan dan juga supplier-supplier terpercaya, sehingga tidak terjebak dalam kenaikan harga akibat dari bahan bakunya yang meningkat. Selanjutnya, untuk pemasaran sendiri, Bakso Soni tidak memasang layanan iklan ataupun pemasangan spanduk-spanduk, lebih mengandalkan kepada mode of word. Selanjutnya, untuk kerjasama sendiri, Bakso Soni belum bekerja sama dengan layanan pesan antar seperti ShopeeFood, GrabFood, ataupun lain-lainnya, karena Bakso Soni lebih mengandalkan sistem pembayaran cash, sehingga lebih banyak pendatang yang datang langsung ke outletnya ketimbang dari rumah, yang dapat meningkatkan margin perusahaan lewat minum-minuman yang telah disediakan oleh Bakso Soni. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dengan pihak yang memahami operasional bakso Soni, telah kami temukan bahwa yang pertama, persaingan bakso di Lampung ini cukup ketat, dan bakso Soni memiliki kekuatan ataupun kelebihan yang terletak pada cita rasa yang khas dan juga menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi. Dan untuk strategi penetapan harga, bakso Soni menggunakan strategi dengan mempertimbangkan seluruh biaya bahan baku, bukan berdasarkan perilaku persaingan. Dan inovasi yang dilakukan oleh pihak bakso Soni yaitu dengan menambah produk baru seperti frozen food, dan juga strategi pemasaran yang dilakukan masih terbilang cukup tradisional karena mereka hanya memasang banner di tiap cabang perusahaan mereka, dan konsistensi rasa menjadi prioritas utama mereka. Dan berdasarkan temuan yang kami temukan di lapangan, strategi bisnis bakso Soni dapat disimpulkan bahwa yang pertama, diferensiasi produk menjadi pilihan utama mereka, dan dengan harga yang stabil itu akan meningkatkan citra premium mereka, dan kontrol kualitas membuat 18 cabang perusahaan mereka itu tetap konsisten. Dengan ketahanan menghadapi tantangan tersebut, terlihat bahwasannya permasalahan operasional terjadi dapat diatasi dengan cita rasa yang dipertahankan oleh bakso Soni sehingga pelanggan menjadi tetap loyal. Bakso Soni memiliki beberapa tantangan, antara lain persaingan kuliner yang semakin variatif, perubahan selera anak muda, minimnya pemasaran digital, serta fluktuasi harga daging, serta belum adanya kerjasama antar pesan online.
Namun, perusahaan memiliki potensi seperti penguatan digital marketing, kerjasama GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood, dan pengembangan frozen food ke nasional, potensi franchise, inovasi modern, serta kerjasama antar sektor pariwisata. Kesimpulannya, Bakso Sony adalah contoh bisnis kuliner lokal yang memiliki diferensiasi rasa, manajemen yang kuat, serta konsistensi kualitas. Saran untuk perusahaan antara lain itu meningkatkan pemasaran digital, kerjasama dengan pesan antar online, inovasi menu, habis itu memperluas frozen foodnya.